Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Vina dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang segi 4 dan segi 3. Adapun kompetensi dasar pada bab ini yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan segitiga. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4, yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan segitiga. Indikator yang akan kita peroleh pada hari ini yaitu mengenal dan memahami bangun datar segi 4 dan segi 3. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. Kemudian yang ketiga, menerapkan konsep keliling dan luas segi 4 dan segi 3 untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kita langsung mulai. Yang pertama, yaitu segi 4. Segi 4 adalah suatu bangun datar yang dibentuk oleh 4 garis lurus. Ada beberapa jenis bentuk segi 4. Yang pertama adalah persegi. Yang kedua ada persegi panjang. Yang ketiga jajar genjang. Yang keempat belah ketupat. Yang kelima layang-layang. Dan yang keenam ada trapesium. Kita akan bahas satu persatu dari 6 jenis segi 4 berikut. Kita bahas yang pertama, yaitu persegi. Bisa anak-anak lihat, terdapat gambar persegi. Persegi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, semua sisinya sama panjang. Yang kedua, semua sudutnya siku-siku. Yang ketiga, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Adapun rumus dari persegi. Kita misalkan panjang sisinya adalah S. Ya. Pada gambar Ibu sudah beri keterangan, ya, setiap sisi kita misalkan dengan S. Maka keliling persegi adalah S ditambah S ditambah S tambah S. Sehingga keliling persegi yaitu 4S atau 4 dikali S. Kemudian luas dari persegi yaitu sisi dikali sisi atau S kuadrat. Contohnya, diberikan gambar persegi dengan diketahui sisinya adalah 5 cm. Maka keliling persegi tadi rumusnya adalah 4 dikali S. Maka 4 dikali 5 cm hasilnya adalah 20 cm. Kemudian luas persegi. Tadi rumusnya adalah S kuadrat. Sehingga 5 kuadrat adalah 25 cm kuadrat. Yang kedua ada persegi panjang. Coba perhatikan gambar yang sudah Ibu berikan. Ya, kita misalkan panjang itu dengan P. Kemudian lebar itu dengan L. Sifat-sifat dari persegi panjang. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang kedua, semua sudutnya siku-siku. Yang ketiga, diagonal-diagonalnya saling berpotongan sama panjang. Ya, tadi kita misalkan bahwa panjang itu P dan lebar itu adalah L.
Maka kelilingnya adalah panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Sehingga menghasilkan 2 dikali panjang ditambah lebar. Kemudian luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Kita lihat contohnya. Diberikan persegi panjang dengan panjang diketahui adalah 8 cm dan lebarnya adalah 4 cm. Maka keliling tadi adalah rumusnya 2 dikali panjang tambah lebar. Sehingga 2 dikali panjangnya 8 ditambah lebarnya 4. Ya, sehingga 2 dikali 8 tambah 4 adalah 2 dikali 12. Sehingga kelilingnya adalah 24 cm. Kemudian luasnya. Luas tadi adalah panjang dikali lebar. Berarti kita tulis luas sama dengan 8 dikali 4. Menghasilkan 32 cm kuadrat. Oke, yang ketiga adalah jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang. 1. Sisi-sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. 2. Sudut yang berhadapan sama besar. 3. Diagonal-diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. 4. Jumlah sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Kita misalkan panjang sisinya adalah A dan B. Maka kita tulis keterangan pada gambarnya. Ya, ada A dan B. Kemudian garis titik-titik itu adalah T atau tinggi. Maka keliling jajar genjang adalah A ditambah B ditambah A ditambah B. Atau 2 dikali A ditambah B. Kemudian luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Atau A kali T. Kita lihat contohnya. Diberikan suatu jajar genjang. Dengan diketahui itu ada panjangnya 12 cm dan 9 cm. Kemudian tingginya ada 7 cm. Maka kelilingnya kita tulis rumusnya tadi. Keliling sama dengan 2 kali A tambah B. Maka 2 dikali 12 tambah 9. Sehingga 2 dikali 21 menghasilkan 42 cm. Kemudian luasnya tadi adalah alas kali tinggi. Sehingga 12 dikali 7 adalah 84 cm. Selanjutnya adalah belah ketupat. Sifat-sifat dari belah ketupat. Yang pertama, semua sisinya sama panjang. Kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Ketiga, sudut yang berhadapan sama besar. Keempat, diagonal-diagonalnya saling membagi 2 sama panjang dan saling tegak lurus. Kita misalkan panjang sisi belah ketupat adalah S. Maka kita berikan keterangan pada gambar ya bahwa tiap sisinya adalah S. Sehingga keliling dari belah ketupat adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Atau 4 dikali S. Kemudian luas dari belah ketupat yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1 itu yang titik-titik ke bawah, kemudian diagonal 2-nya adalah yang ke samping. Ya, sehingga luasnya adalah setengah dikali D1 dikali D2. Kita lihat contohnya. Diberikan belah ketupat dengan sisinya 10 cm, diagonal 1 adalah 12 cm, diagonal 2-nya adalah 16 cm. Maka kelilingnya, tadi rumusnya adalah 4 kali S. Maka 4 dikali 10 menghasilkan 40 cm. Kemudian luasnya. Tadi rumusnya adalah setengah kali D1 kali D2. Maka 1/2 atau setengah dikali 12 dikali 16.
menghasilkan 96 cm kuadrat. Selanjutnya ada layang-layang. Sifat-sifat dari layang-layang. Yang pertama, mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Yang kedua, diagonal-diagonalnya berpotongan dan saling tegak lurus. Yang ketiga, diagonal terpanjangnya merupakan sumbu simetri. Dan yang keempat, sepasang sudut yang berhadapan adalah sama besar. Kita misalkan panjang sisinya itu ada A dan B, yaitu AA, BB. Maka kelilingnya, yaitu A ditambah B ditambah B. Atau sama dengan 2 dikali A ditambah B. Luas layang-layang ini sama seperti luas dari belah ketupat, yaitu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kita lihat contohnya. Di situ ada gambar layang-layang dengan A adalah 5 cm dan B-nya adalah 10 cm. Kemudian diagonal satunya adalah 12 cm dan diagonal 2-nya adalah 8 cm. Maka keliling dari layang-layang ini adalah rumusnya tadi keliling sama dengan 2 kali A tambah B. Sehingga 2 dikali 5 ditambah 10. Maka 5 tambah 10, 15, sehingga 2 kali 15 adalah 30 cm. Luasnya, kita tulis rumusnya, setengah kali D1 kali D2. Maka setengah kali 8 kali 12, menghasilkan 48 cm persegi. Dan yang terakhir, ada trapesium. Sifat-sifat dari trapesium yaitu memiliki sepasang sisi yang sejajar dan jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Kita misalkan sisinya yaitu ABCD, maka kelilingnya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Kemudian luasnya, luas dari trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, yaitu setengah dikali A plus B dikali dengan T. Contohnya, di situ ada gambar trapesium. Ya, anak-anak bisa perhatikan ya masing-masing keterangan ukuran dari trapesium. Ya, ada A-nya 15 cm, kemudian D dan C-nya sama 8 cm, B-nya adalah 20 cm, dan T tingginya adalah 6 cm. Maka kelilingnya kita tinggal menjumlahkan tiap sisinya, yaitu 15 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 8, sama dengan 50 cm. Kemudian luasnya, setengah kali A plus B kali T. Setengah dikali 15 ditambah 20 dikali dengan 6. Sehingga setengah dikali 35 dikali 6 itu hasilnya adalah 105 cm persegi. Kemudian ada segitiga. Segitiga adalah suatu bangun datar yang dibentuk oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 titik sudut. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar segitiga, ya. Ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Kemudian ada garis tengah itu atau tinggi. Nah, misalkan sisi segitiga itu ABC, ya, sisi A, sisi B, sisi C. Maka kelilingnya adalah A ditambah B ditambah C. Nah, sehingga luasnya yaitu setengah dikali alas dikali tinggi, atau setengah dikali A dikali T. Nah, anak-anak coba perhatikan segitiga yang kedua.
Ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat, ya, sisi miring, sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan keliling dan luas dari bangun datar berikut ini. Coba anak-anak perhatikan pada gambar. Ya, di sini ada 2 bangun datar. Ya, coba anak-anak teliti. Di sini ada bangun datar belah ketupat dan juga trapesium. Jadi ada 2 bangun datar. Bagaimana cara menghitung kelilingnya? Keliling itu kan kita tinggal menjumlahkan sisi-sisinya, ya kan? Maka kita tulis keliling. Kita tulis keliling keliling trapesium. 8 ditambah 10 ditambah 18 ditambah dengan belah ketupat, yaitu 10 ditambah 10 ditambah 10. Sehingga menghasilkan 36 ditambah 30, yaitu 66 cm. Kemudian kita diminta untuk mencari luasnya. Bagaimana caranya? Nah, di sini kan ada 2 bangun datar. Kita bagi menjadi 2, ya, yaitu bangun datar belah ketupat dan bangun datar trapesium. Nah, kita hitung terlebih dahulu masing-masing luasnya, ya. Kita hitung luas belah ketupat terlebih dahulu. Belah ketupat tadi rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sehingga setengah dikali 12 dikali 16. Sehingga luas dari belah ketupat atau bangun 1 itu adalah 96 cm persegi. Nah, jika sudah belah ketupat, kita cari luas dari trapesium, ya, atau luas bangun kedua. Rumus dari luas trapesium tadi apa? Setengah dikali A tambah B dikali dengan T. Sehingga setengah dikali 8 ditambah 18 dikali 8. Maka menghasilkan 4 kali 26. Ya, maka luas dari trapesium adalah 104 cm persegi. Nah, kita sudah dapat luas 1 dan luas 2-nya. Ya, untuk mencari luas dari kedua bangun tersebut, kita tinggal jumlahkan, yaitu luas 1 ditambah luas 2. Jadi luasnya adalah 96 cm persegi ditambah 104 cm persegi. Sehingga luasnya adalah 200 cm persegi. Oke, sampai contoh pertama ini sudah paham ya anak-anak ya? Kalau sudah, kita lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan keliling dan luas dari bangun datar berikut. Nah, coba anak-anak perhatikan. Sama seperti tadi, di sini juga terdapat 2 bangun datar. Bangun datar apa, anak-anak? Ya, bangun datar segitiga dan bangun datar apa, anak-anak? Ya, bangun datar segitiga dan bangun datar jajar genjang. Nah, untuk mencari alas segitiga dan jajar genjang, kita menggunakan teorema Pythagoras. Ya, yaitu alas sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Sehingga menghasilkan akar dari 225 dikurangi 81. Sehingga alasnya adalah akar 144 atau 12 cm. Nah, kita sudah mengetahui bahwa alas dari segitiga dan jajar genjang adalah 12 cm. Jangan lupa anak-anak tambahkan pada gambar ya 12 cm. Kemudian kita hitung kelilingnya. Kelilingnya berarti rumusnya adalah
9 ditambah 15 ya dari segitiga, kemudian ditambah 11 ditambah 12 ditambah 11 dari jajar genjang, sehingga menghasilkan 24 ditambah 34 sama dengan 58 cm. Kemudian kita hitung luasnya. Kita pecah menjadi dua bagian, dua bangun seperti tadi, yaitu bangun jajar genjang dan bangun segitiga. Untuk mencari luasnya, kita harus menghitung luas dari masing-masing bangun. Kita hitung terlebih dahulu luas dari jajar genjang, luas pertama. Rumus dari luas jajar genjang tadi adalah alas kali tinggi, sehingga 12 dikali 10 sama dengan 120 cm. Jika sudah mencari luas pertama, kita cari luas kedua, yaitu luas segitiga. Rumus dari luas segitiga tadi adalah setengah kali alas kali tinggi, sehingga setengah dikali 12 dikali 9 menghasilkan 54 cm persegi. Berarti berapa Bu luas totalnya? Ya, luas totalnya berarti luas 1 ditambah luas 2. 120 cm ditambah 54 cm persegi, sehingga menghasilkan 164 cm persegi. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai sini. Ya, tadi kita sudah membahas bersama-sama apa itu segi 4 dan segitiga. Kemudian jenis-jenis dari segi 4 ya, tadi ada 6 jenis. Ya, ada persegi panjang, ada jajar genjang, ada belah ketupat, ada layang-layang, dan yang terakhir ada trapesium. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan sifat-sifatnya, kemudian rumus keliling dan luasnya. Begitupun dengan segitiga. Nah, semoga apa yang sudah Ibu jelaskan tentang materi segi 4 dan segitiga hari ini dapat bermanfaat dan dapat anak-anak terapkan pada kehidupan sehari-hari.